mana Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu nikmatnya adalah Allah masih membangunkan kita dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan di mana Allah masih banyak sekali memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Walaupun ya kita selaku manusia, selaku hambanya yang memang masih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, masih sering melakukan kelalaian kepada Allah, masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang baik disengaja ataupun tidak. Akan tetapi ya Allah yang dengan Maha Rohim dan Rahmannya, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayangnya, ya masih mau ya memberikan kenikmatan itu kepada kita. Maka daripada itu patut kita sadari dan kita syukuri ya bahwasannya ya kenikmatan itu ya Allah kasih secara cuma-cuma ya. Bagaimana kita meresponnya gitu? Kenikmatan yang Allah berikan. Apakah dengan nikmat itu kita pakai dalam jalan-jalan kebaikan dan atau sebaliknya kenikmatan itu malah kita pakai dalam kelalaian, kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Salawat beriringkan salam ya selalu tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut pecintanya, dan mudah-mudahan ya kita selaku umatnya yang senantiasa terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Ya baik, ayah bunda abang kakak semuanya, izin ya akan menggantikan gurunda kita, ayah Beben dan Abi Andika. Ya mudah-mudahan beliau gurunda kita yang sedang safar, ya sedang pergi umroh, Allah terima ibadah umrohnya dan semoga titipan-titipan doa kita secara apa namanya, secara langsung ataupun tidak segera Allah kabulkan. Ya baik ayah bunda abang kakak semuanya, di kesempatan pagi hari ini ya saya akan membawakan suatu materi yang mungkin materi ini sudah pernah saya bawakan di kajian silat otak kemarin. Rasa-rasanya kalau cuman eksternal gitu kan ya, di luar yang memang tahu tentang materi yang kemarin sampaikan itu rasanya masih kurang adil gitu. Jadi saya juga pengen sharing ya ke teman-teman semuanya, ke abang-abang, ke teteh-teteh yang memang ada di MB ini. Jadi abang teteh semuanya pernah nggak sih ngerasa yang namanya kecewa? Pernah? Sering? Sering. Dan kecewa itu rasanya sakit, pahit, manis, atau tak ada rasa? Biasa aja. Ya, ya Pak. Sejatinya yang namanya kecewa itu pasti sakit. Nah, ya. Jadi di fase kehidupan itu, ya kita selaku manusia itu pasti akan dihadapkan dengan yang namanya ujian dan cobaan. Ya. Dan bentuk daripada ujian dan cobaan itu biasanya diiringi dengan rasa kekecewaan. Ya, kecewa. Itu pasti. Akan tetapi, ya, kita nih manusia, ya seringkali apa namanya? Masih berpikiran bahwa kecewa itu hal yang memang betul-betul menyakitkan dan tidak ada pelajaran yang berharga. Padahal Allah itu ingin dibalik rasa kecewa yang Allah berikan, yaitu kita itu selaku hambanya mengambil pelajaran dan hikmahnya. Maka ya di sesi pagi hari ini saya akan membahas tentang menerima dengan hati. Ya, bagaimana rasa kecewa kita, ya rasa sakit hati kita itu menjadi sebuah pelajaran yang memang betul-betul berharga bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus menerima kekecewaan dengan lapang hati? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ya, karena ya dalam suatu kehidupan, dalam fase kehidupan, ya manusia itu Allah akan uji ya dengan namanya rasa kecewa, gelisah, sakit hati dan lain sebagainya. Ya, maka ya seringkali kita nih manusia nih ya mengambil kesimpulan bahwasannya kenikmatan-kenikmatan itu tuh ya kebaikan-kebaikan itu tuh hanya yang enak-enaknya saja, bener nggak? Tuh ya, yang baik itu ya pokoknya yang enak-enak aja, yang nikmat. Padahal ya pernah nggak sih
kita tuh mikir gitu, kita tuh berpikir bahwasanya terkadang dengan kekecewaan itu ya itu adalah hal yang memang berharga gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, Allah tuh berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ya dari pertengahan ayatnya, Abang Teteh semuanya udah mungkin hatam hafal, Masya Allah tabarakallah ya. Ya, bunyi ayatnya itu wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Boleh jadi nih, boleh jadi apa yang memang menurut kita itu nggak baik, padahal itu tuh baik bagi kita, baik bagi Allah gitu. Contoh nih, contohnya kita nih udah apa namanya, udah demen nih sama orang. Tuh. Enggak, kenapa kita harus bahas itu? Karena saya tuh lagi membahas di depan para pemuda-pemudi yang memang giroh rasa itunya tuh memang sedang bergejolak gitu. Nah, jadi emang kita harus memposisikan dengan audiens gitu materi itu. Iya. Kita udah demen nih sama orang, udah demen kan? Pamijahan. Belum bang, sabar bang. Ya, ya. Kita udah demen sama orang. Tiba-tiba nih orang malah pulang kan, malah pergi gitu kan. Iya, ini contoh gitu kan. Contoh dulu. Iya. Iya. Ya, itu kan menurut kita nggak baik kan? Nggak baik tuh. Sakit gitu, kesepian, sedih gitu kan. Itu. Tapi ya sejatinya itu tuh baik bagi Allah. Karena kenapa? Kalau mungkin memang sosok yang memang kita apa ya kita sukai gitu kan kita cintai itu ada di sini mungkin ya apapun yang kita lakukan di sini nanti malah salah niat gitu kan ya karena pengen pengen dilihat gitu jadi mood boosternya malah sama dia bukan sama Allah gitu nah itu kita tuh harus bisa mengambil pelajaran dari memang yang apa ya suatu hal yang menurut kita tuh nggak baik gitu contoh lagi nih dari apa namanya santri-santri sebelumnya ke sini mungkin ada yang mau ke universitas ya yang memang ya umum gitu kan ya yang memang notabene ya bebas gitu kan tinggal kuliah bisa nongkrong dan lain sebagainya malah ke sini gitu kan mondok capek kerjanya piket terus MBK terus lah ini enggak ya pasti itu ada tersirat ya karena saya belajar dari pengalaman ya ya pengalaman gitu kan iya seperti itu dulu saya mondok begitu ke sini mondok lagi kan bosen ya bosen pakai banget lagi iya jadi ya padahal gitu ternyata Allah tuh punya rencana baik ya ketika saya di sini alhamdulillah lingkungan saya terjaga gitu kan ya sekarang saya bisa lebih baik lagi gitu kan dan coba kalau saya di luar sana mungkin hari hari ini ya saya nggak bakal bisa ngijian gitu ngisi kajian di sini gitu kalau saya di luar sana ya itu pelajaran yang memang harus kita ambil gitu dari hal yang memang kita tuh masih kok kayak gini sih ya kok kayak gitu sih ya balik lagi di ayat itu di ayat wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum ya Allah itu lebih tahu Allah itu lebih paham Allah itu lebih ngerti ya kita hambanya itu nggak tahu apa-apa nggak paham nggak ngerti ya jadi jangan apa namanya jangan kita itu bertolak belakang dengan apa yang udah Allah takdirkan nah sekarang pertanyaan yang kedua apa sih yang dinamanya dengan kecewa itu ya Rahmat kecewa itu apa Mat Bang Paris kecewa itu apa Bang kecewa oh nggak pada kecewa Masya Allah ya jadi kecewa itu ya apa namanya perasaan yang memang tidak sesuai dengan harapan kita ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita kita pengennya si A nya malah sama si B itu panas sakit pokoknya berapi lah ya ya itu ya benar Bang Samsul oh ya aman Bang ya jadi ya kecewa itu di mana kita itu ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita kita padahal
ya kita selaku orang beriman itu, ya kata Allah, ya kita itu jangan terlalu terpikat, jangan terlalu terfokus dengan yang namanya dunia. Ya, karena Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya dalam hadisnya, sungguh baik ya perkara orang yang beriman itu. Ya, kenapa baik? Ya, ketika ia diberikan suatu kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Ya, orang beriman itu ketika dikasih kenikmatan, ya respon pertamanya adalah rasa syukur. Dikasih istri yang soleha, dikasih harta yang melimpah, anak-anaknya baik, punya karirnya sukses, ketika belajar lancar gitu kan, paham, ketika ngafal paham. Nah, kita respon pertamanya adalah syukur. Karena kebanyakan daripada manusia ya ketika diuji dengan kenikmatan ya itu pasti langsung sombong, langsung kufur. Ya, contohnya kayak siapa? Korun. Ya, Korun banyak harta langsung dia lupa sama Allah. Dan memang itu udah fitrahnya manusia. Karena pola pikir manusia itu ya maunya yang enak-enak aja. Ya, maunya yang simpel-simpel aja. Ibaratnya ya maunya perkara yang nikmat dan yang udah dia dapetin itu rasa-rasanya ya milik dia. Itu emang udah pola pikirnya manusia. Dan ketika dia diuji ya dengan kesengsaraan, maka respon pertama dia adalah sabar. Ya, sabar. Ya. Mungkin ketika kita kerja gitu kan di divisinya masing-masing, ya banyak problematika masalah gitu kan yang memang diuji gitu kepada kita. Salah mulu ya, udah ngedit ini dimarahin lagi, capek-capek udah mau begadang gitu kan. Kayak Mas Hanafi di sini Mas Hanafi mungkin udah begadang ya, semalaman suntuk sama Om Pur ditolak lagi. Ini gimana sih Hanafi kan gitu. Itu sabar Mas, ya harus sabar. Ya, terima dengan lapang dada. Karena kenapa? Ya itu tadi. Ya orang beriman itu dikasih nikmat dia responnya baik, ya syukur. Ketika dikasih ujian dia bersabar. Nah, itu orang beriman. Nah, dan apa namanya? Sabar ini memang adalah cahaya, ya. Kata Nabi, sabar itu adalah cahaya. Cahaya di balik ya titik kekecewaan. Ya, jadi ya kalau kita sabar menghadapi suatu masalah, suatu kekecewaan, maka akan ada titik cahaya terang yang memang menunjukkan kita, memberikan arah untuk jalan keluar. Makanya respon kita tuh ketika diuji itu harus sabar. Ya, harus sabar. Nah, sekarang ya ada beberapa hal atau tips ya untuk kita itu bisa menerima kekecewaan itu dengan lapang hati. Ketika kita memang dapat masalah, dapat rasa kecewa yang memang bertubi-tubi kan, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah harta, wah pokoknya tek-tek banget semua datang dah. Ya, iya, semuanya datang. Ya, ternyata Allah kasih nih. Yang pertama, ya, perbaiki niat kita. Ya, itu respon pertama tuh. Niat kita itu ngelakuin ini semua itu apakah udah lillah? Apakah udah karena Allah atau masih karena manusia? Ya, itu pertanyaannya. Ya, udah lillah belum gitu? Udah karena Allah belum gitu? Ataukah masih karena manusia, karena makhluk, atau masih karena mungkin kalau kita di sini karena ustadznya, ya, atau karena kadifnya, atau karena ayah, atau karena nabi, ya, udah belum? Ya, pertama cek kepada diri kita, niat kita ini udah benar atau belum gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, apapun divisinya, apapun pekerjaannya, ya, niatkan karena Allah. Karena, ya, kalaupun kita kecewa ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau niat kita udah karena Allah, itu pasti akan lapang kok. Lah, orang aneh niatnya karena Allah kok gitu. Contoh nih, kalau di pekerjaan gitu kan. Padahal effort kita udah tinggi nih, berangkat pagi gitu kan. Berangkatnya pagi ketika kerja dia serius banget, semua kerjaan dildan, ya pulangnya ya, sesuai dengan yang diarahkan. Kalau ditugasin responnya siap, gas. Tiba masanya ada pemberian reward, lah bukan kita yang dikasih, malah teman kita. Padahal teman kita double gitu kan. Iya, double. Iya, kerja semaunya, ya dikasih kerjaan, iya itu ya itu, nggak kelar-kelar gitu kan. Tapi tibanya pemberian reward atau hadiah, dia malah dapat.
Kalau kita udah niat ibadah, niat kita kerja kita itu karena Allah, karena ibadah, itu nggak masalah, no problem. Ya, ya. Aneh kan kerja buat Allah, bukan buat bos. Kalaupun aneh dapat itu bonus. Gitu. Nah, makanya niat itu emang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita mau lapang hati kita ketika diuji, ya sabar dan ya, pokoknya sabar. Ya, sabar. Kenapa sabar? Ya, itu tadi. Ya, kalau kita sabar, ya, semua permasalahan itu bakal ya baik-baik aja. Tenang gitu hati kita tuh, ya. Sabar. Ya. Karena itu hadis dari Rasulullah, ya kan? Sabar itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah titik terang di balik kekecewaan. Ya. Yang ketiga, ya, ketika kita ya pengen lapang hatinya, dadanya adalah eh, minta sama Allah. Ya, ingat sama Allah, datang sama Allah kita. Ketika kita kecewa tuh. Ya, minta sama Allah. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Zikir, ya, ingat sama aku kata Allah, ingat Allah, maka hatimu akan tenang. Ya, ketika kita kecewa tuh udah mintanya sama Allah, sujudnya sama Allah. Ya, jangan malah apa namanya cerita sama teman. Di sini kalau lagi kecewa, ya di sini fenomenanya kalau lagi kecewa, cerita sama teman yang ada malah adu mekanik, adu nasib di sini. Iya, kalau di sini ya cobalah. Aneh nih punya masalah, kecewa sama orang sama si Rahmat. Contoh, si dia malah pulang, met, sakit kan gitu kan. Kata si Rahmat sama aneh ditolak mulu, nah kan? Kayak gitu kalau di sini mah. Makanya ya, ketika kita emang ngerasa kecewa itu, baliknya sama Allah, minta sama Allah, perbanyak zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullah. Kayak gitu, ingatnya sama Allah. Kalau emang kita udah ingat sama Allah gitu kan, insya Allah hati kita tuh bakal tenang. Ya udahlah, kalau emang jodoh mah bakal balik lagi kok kan gitu. Kalau emang udah takdir mah nggak bakal kemana kok. Kalau emang udah rezeki mah nggak bakal kemana. Ya, tenang hati kita. Nah, dan yang terakhir nih tipsnya adalah ya ambil pelajaran di setiap ya kekecewaan itu. Ya jadi respon kita tuh ketika dikasih kekecewaan itu jangan malah terombang-ambing dalam rasa kecewa itu. Tapi apa sih pelajarannya yang Allah mau gitu untuk kita? Ya contohnya kayak tadi case-nya kalau kerja. Oh berarti pelajarannya yaitu tentang niat ya. Jadi kalau kita salah niat, yaitu sekalinya kecewa bakal sakit banget. Jadi kita tuh harus fokus kepada hikmah dan pelajarannya di setiap kecewa tuh, bukan malah terombang-ambing dalam rasa kecewa itu. Nah, itu empat tips. Nah, dan yang terakhir ya Bunda Abang Kakak semuanya, ada ya kisah inspiratif lah. Ya, mungkin kisah ini udah banyak yang tahu, yaitu tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Nabi Ayub alaihi salam itu salah satu contoh teladan yang memang Masya Allah tabarakallah alhamdulillah Allahu Akbar ya. Itu sabarnya itu kalau biasa di sosial media itu sabarku setipis tisu gitu ya. Kalau Nabi Ayub mah sabarku setebal lapisan bumi lah gitu. Iya. Sama sabarnya Masya Allah. Ya, beliau itu ya diuji. Yang pertama katanya habis kan? Habis. Anak-anaknya pada nih ninggalin kan. Udah itu diuji sakit. Berapa tahun sakitnya? 18. Tuh, 18 tahun. Mas Andi yang 18 tahun coba? Yang umur 18. Tuh, bayangin dari baru lahir ya sampai sekarang Pan, lo diuji sakit, bayangin tuh. Ya, 18 tahun ya diuji sakit. Dan respon Nabi Ayub apa coba? Ya, ya engkau yang memberikan aku penyakit, ya, ya, ya penyakit itu dari engkau, kan tetapi engkau adalah maha penyayang dari yang penyayang. Bayangin 18 tahun diuji sakit, tapi masih sempat ya, masih apa namanya, masih apa ini sempat-sempatnya gitulah. Itu memuji Allah gitu. Ya, 18 tahun coba bayangin. Anak-anaknya udah ibaratnya nggak peduli, bukan hartanya udah habis. Ya, cuman diurus sama satu istri ya. Istri yang soleha itu emang penting emang. Iya, penting. Ada nggak? Coba bayangin ayah Ahwat dah, 18 tahun suruh ngurus yang sakit, mau nggak?
18 tahun. Beuh, aneh ge santri ya, yang udah 2 hari bawa ke puskes ge ogah kadang-kadang. Iya, ini 18 tahun. Ya Allah. Ya, tapi ya itu dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang masya Allah dan sosok seorang istrinya yang solehah tuh, ya mereka mampu melewati ujian itu. Iya. Makanya ketika setelah sembuh kan Allah kasih kesembuhan lagi tuh hartanya jadi banyak lagi, ya kan? Istrinya itu jadi muda lagi sama Allah takdirkan itu. Kan Masya Allah tuh di balik kesabaran tuh. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini? Eh, abang, ayah, bunda, abang, kakak, teman-teman semua. Jadi seberat apapun masalah kita, sebesar apapun rasa kecewa kita, ya, yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Itu yang terpenting. Ya, karena kita itu manusia nggak bisa terhindar dari namanya masalah, kecewa dan lain sebagainya. Nggak bisa. Itu udah takdirnya Allah, udah memang keputusannya Allah. Tapi poin terpenting di sini adalah bagaimana respon kita. Kalau kita sabar, ya, kalau kita sabar, semuanya itu bakal beres. Karena kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang-orang yang sabar gitu. Allah itu dekat sama orang yang sabar. Ya, sabar itu berat, tapi ganjaran di balik sabar itu juga luar luar biasa. Jadi itu poin beratnya di situ. Ya, sebesar apapun, seberat apapun ya masalah kita, ujian kita, ya bagaimana cara kita meresponnya. Ya, karena kenapa? Sugesti Anda menentukan Anda. Pola pikir Anda itu menentukan Anda. Kalau masalah kecil, ya kita mikirnya gede, jadi gede. Ya, kalau masalah besar, ya mindset kita, lah ini mah kecil, itu pasti bakal kecil. Karena domba, pernah lihat domba yang mati karena tanduknya sendiri nggak? Ya, jadi ya saya pernah sih. Kalian nggak pernah ya udahlah. Ya, jadi domba itu mati gara-gara tanduknya sendiri. Tanduknya itu ya muter karena pelipisnya itu mati. Ya. Nah, itu mengajarkan bahwasannya ya pikiran kita itu bisa menghidupkan kita dan juga bisa mematikan kita. Nah, orang lain tuh enggak. Ya, sejatinya di kita sendiri gitu. Ya, Bagas nih. Ya, ngitungin duit gitu kan. Pening itu guys pasti. Ya, anehnya kadang sampai nanya Bagas nggak direspon. Ya saking peningnya. Iya. Padahal depan-depanan gas. Dia aja. Iya. Ya saking saking peningnya. Tapi kalau respon dia apa namanya kayak Bang Paris tuh. Kalau Bang Paris nih ya seberat apapun masalah hati dia. Ya, ya, ya tetap tertawa di balik kesengsaraan ya Bang ya. Iya, tetap ketawa. Ya itu emang ya. Karena orang yang lebih sumringah itu masalahnya paling besar biasanya. Iya, paling besar. Kalau diceritain mungkin dari mulai Mahasanti sampai SPA lagi nggak bakal kelar ya Bang ya? Iya. Ya, itu. Jadi itu ya. Jadi saya akan tarik hikmah daripada penjelasan pada pagi hari ini bahwasannya ya ayah bunda bang kakak semuanya teman-teman semuanya ya kekecewaan adalah bagian daripada hidup hidup kita ya kekecewaan itu udah pasti ya bakal Allah hadirkan ya kepada kita ya akan tetapi itu tadi ya bagaimana respon kita selaku orang yang beriman ya ya apakah kita bisa sabar apakah kita bisa terima apakah kita bisa ikhlas ya ketika hal kekecewaan itu datang apakah kita bisa melepaskannya mengikhlaskannya apakah kekecewaan itu datang apakah kita bisa menerimanya dengan sabar dengan lapang itu yang memang yang harus kita apa namanya kita dawamkan lah ya kita mulai dari hari ini apalagi Kristen di sini kan pasti banyak lah yang namanya organisasi itu pasti seringkali ketemu yang namanya ya, masalah kecewa gitu tapi itu ya teman-teman semuanya ya cara respon kita itu seperti apa ya kalau kita sabar kalau kita ikhlas kalau hati kita lapang ya karena kalau itu yang kita jadikan tolak ukur maka ya kesabaran itu akan berbuah menjadi kebaikan ya wabasyiris sabirin dan beritahukanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar tuh ya, jadi sabar aja sekarang mah sabar ya angkatan 4 nih ya Selasa masih disuruh pakai jubah putih sabar sabar iya sabar
Ya, Anda tahu ya perasaan antum semua ya. Mas santri, abang-abang yang memang dituntut terus giada kerja, ya sabar nih sekarang. Ya, karena balik lagi wabah syirik so gitu ya. Coba kalau aneh tuh sering apa ya? Bener nggak sih Allah tuh bilang kayak gini? Sering kayak gitu mikirnya. Dan aneh harus buktiin gitu loh. Makanya nih, challenge nih buat kita semua. Bener nggak sih kalau kita udah sabar, Allah bakal kasih? Ya, coba itu. Ini itu aja ya Bang Teteh semuanya tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, sejatinya apa yang saya sampaikan ini yaitu khususnya ya mengingatkan diri saya pribadi dan pasti dan saya juga orang pertama yang Allah akan uji gitu. Ya, ya karena orang yang mengatakan itu akan uji pertama dan udah saya rasain ya sering banget case-nya. Dulu pernah ngajar tadabur tentang wa ila rabbika fargob, nggak usah berharap sama manusia, harapnya sama Allah. Tes, ya, diuji, langsung diuji. Beh, itu memang benar iman banget. Ya, pokoknya sering lah case-nya. Jadi apa namanya ini mengingatkan kepada diri saya dan khususnya kepada diri saya dan umumnya untuk kita semua supaya kita tuh tidak terombang-ambing dengan yang namanya kekecewaan. Saja ya Bunda Bang Kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari Furqan sendiri. Karena Furqan makhluk yang doif ya, jauh di mata, dekat di hati, ya luput dalam doa bersaudara kita semua sampai surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.